Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Ya, mungkin kamu sudah pernah mendengarkan pantun. Nah, maka kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang pantun, masih dengan Bapak Rizal Sianturi. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini ada dua materi pembelajaran yang akan kita bahas. Ada dua cakupan materinya, ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pantun, dan yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri pantun. Nah, perlu kalian ketahui anak-anakku, sebenarnya banyak nanti cakupan materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran pantun. Ya, banyak sekali. Ada pengertian pantun, ciri-ciri pantun, struktur pantun, jenis-jenis pantun. Nah, namun demikian, untuk pembelajaran kali ini hanya kita bahas untuk dua cakupan materi saja, yakni pengertian pantun dan ciri-ciri pantun. Nah, kita mulai dari yang pertama, pengertian pantun. Dengarkan ya. Pantun adalah jenis puisi lama yang umumnya terdiri dari 4 baris, tiap baitnya dan bersajak AB. Nah, coba perhatikan ya, nak. Pantun dikatakan puisi lama karena memang secara umum anak-anakku, karya sastra itu dibagi menjadi dua, ya, karya sastra baru dan karya sastra lama. Tahukah kalian apa yang menjadi ciri-ciri sastra lama itu? Nah, mungkin kalian pernah membaca puisi ya. Puisi ini, karya ini gitu. Nah, kalau pantun dan puisi lama yang lain anak-anakku, ciri utamanya adalah bersifat anonim. Anonim. Mengapa dikatakan anonim? Karena nama pengarangnya tidak diketahui. Jadi kalau kalian lihat pantun, tidak ada di situ dibuat pantun ini, karya ini, tidak ada ya. Nah, itu merupakan salah satu jenis atau salah satu ciri puisi lama. Jadi mungkin kamu bertanya, Pak, pantun itu puisi juga? Iya, nak. Nah, jadi jangan salah ya, pantun itu adalah puisi, tetapi puisi lama. Ya, puisi lama. Jadi jangan bedakan pantun puisi, padahal sama itu anakku. Pantun itu jenis puisi, jadi puisi itu banyak. Ada puisi lama, contohnya pantun. Ada puisi baru. Ya, jadi ingat ya nak, pantun itu adalah jenis dari puisi. Bisa ya? Nah, kemudian yang terakhir, coba perhatikan anak-anakku. Di sini dikatakan bersajak AB. Sebenarnya, makanya dikatakan di sini umumnya ya. Jadi keseringan memang pantun itu bersajak AB, walaupun sebenarnya ada juga anak-anakku pantun yang bersajak AA. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana pantun bersajak AB, bagaimana pantun bersajak AA. Bisa ya? Nah, kita masuk ke ciri-ciri pantun. Nah, perhatikan, ada beberapa ciri-ciri pantun yang akan kita bahas. Satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Satu bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini tadi yang Bapak katakan itu. Bersajak AAA atau AB ya. Jadi persajakan dalam pantun itu ada dua ya, nak. Bisa saja AAA atau AB. Nah, kamu jangan bingung dulu, apa itu maksudnya, Pak, AAA atau AB? Nah, akan kita bahas ya. Kita bahas dari ciri-ciri yang pertama. Katanya, satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini contoh pantunnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Coba dengar anakku. Satu bait, ini kan satu bait ini ya. Satu bait terdiri dari 4 baris.
ya, terdiri dari 4 baris. Nah, dengarkan, ini dikatakan nak baris. Baris, ya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Atau larik, larik. L-A-R-I-K. L-A-R-I-K, larik. Ini. Larik pertama, larik kedua, larik ketiga, larik keempat. Jangan kamu katakan ini kalimat pertama. Ini bukan kalimat ya, nak. Jangan salah ya, karena kan kita sudah belajar kalimat itu diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca ya. Ini bukan kalimat ini. Ini larik atau baris. Larik pertama atau baris pertama, larik kedua atau baris kedua, larik ketiga atau baris ketiga, dan larik keempat atau baris keempat. Nah, jelas ya, nak? Jadi satu bait terdiri dari 4 baris. Inilah dia. Oke ya. Nah, kita masuk ke ciri yang kedua. Katanya baris pertama dan kedua adalah sampiran. Nah, ini contoh pantun yang tadi, nak. Katanya baris pertama dan kedua adalah sampiran. Nah, inilah sampirannya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itulah yang disebut dengan sampiran. Ya. Jadi pantun itu nak dibagi menjadi 2 bagian. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Lalu bagaimana dengan baris ketiga dan keempat? Nah, ini dia. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Inilah isinya, anak. Jadi dengarkan ya. Ketika kalian nanti menulis pantun, jangan salah. Yang pertama sekali kamu tulis, yang kamu cari adalah baris ketiga dan keempat. Ya. Mengapa? Inilah isinya, nak. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan atau pesan yang ingin disampaikan seseorang dalam sebuah pantun, jangan kamu lihat dari baris pertama pun kedua, tetapi yang kamu lihat adalah baris ketiga dan keempat. Inilah pesannya. Kalau baris pertama dan kedua, anakku, itu sebenarnya tidak penting itu. Ini hanya pelengkap saja sebenarnya. Yang intinya yang mau disampaikan adalah baris ketiga dan keempat. Maka sekali lagi Bapak ingatkan, kalau kalian menulis pantun, ini dulu kalian cari baris ketiga dan keempat. Apa pesan yang mau kamu sampaikan gitu. Nah, seperti pada pantun ini, pesan yang mau disampaikan adalah bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, kita harus mau bekerja keras. Ketika sekolah seperti sekarang, jangan mengeluh. Jangan karena bagaimana kami belajar dari rumah. Harus. Jangan buat alasan apapun itu. Bagaimana kami mengerti belajar dengan lihat handphone? Harus. Jangan kalau menonton YouTube, menonton film yang lain, kamu bisa mengerti. Tetapi kalau pembelajaran, kamu bilang tidak mengerti. Nah, itu pesan dalam pantun ini, anak. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jangan sebaliknya, jangan bersenang-senang dulu. Akhirnya kamu nanti bersakit-sakit setelah kamu dewasa. Bisa ya? Nah, inilah isinya. Nah, kemudian anak-anak Bapak terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, ya. Nah, ini perlu kamu simak baik-baik, anakku, ya. Suku kata, bukan kata ya, nak. Pantun itu biasanya 4 sampai 6 kata. 4 sampai 6 kata. Tetapi, nak, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Artinya, berbeda kata anak-anakku dengan suku kata, ya. Suku kata dan kata itu berbeda. Nah, coba perhatikan pengertiannya. Suku kata adalah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan puncak kenyaringan. Nah, ini perhatikan. Suku kata sama sekali tidak mengandung pengertian. Ya, tidak ada pengertian suku kata, nak. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ini. Makan. Ini, nakku. Makan. Makan. Kemudian kalau kita ucapkan bagaimana? Makan, ya kan? Makan. Makan, simak ya. Makan, inilah yang disebut dengan kata. Jadi makan itu terdiri dari satu kata. Bisa ya? Makan terdiri dari satu kata. Tetapi ketika kita ucapkan bagaimana? Makan. Inilah yang disebut dengan suku kata. Berarti terdiri dari 2 suku kata. Suku kata pertama adalah ma, suku kata kedua adalah kan. Bisa ya? Makan itu kata, ma
Kan itu adalah suku kata. Ini satu kata dan terdiri dari dua suku kata. Contoh yang kedua, yang terakhir supaya kamu mengerti. Ini. Berlari. Berlari anakku itu satu kata ya. Berlari, berlari satu kata. Tetapi ketika kita buat ini, pengucapannya bagaimana? Berlari. Berlari satu kata dan itu terdiri dari tiga suku kata. Suku kata pertama adalah ber, suku kata kedua adalah la, dan suku kata ketiga adalah ri. Berlari. Bisa ya? Nah, jadi inilah contoh suku kata. Jadi kalau dikatakan pantun, katanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi nanti bisa kamu hitung. Misalnya berjalan-jalan, berjalan, jalan, gitu kira-kira ya. Nah, begitu cara menghitung suku kata. Ingat ya anakku, makan adalah kata, ma dan kan adalah suku kata. Berlari adalah kata, berlari adalah suku kata. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan. Ini yang terakhir yang mau kita bahas anak-anakku. Yang tadi. Katanya pantun itu dapat bersajak AB-AB atau bersajak AA-AA. Nah, ini dia. Perhatikan pantunnya. Coba kamu perhatikan anak-anak Bapak. Ini UN, UN, ya kan? Berulang dia ya. UN, UN. Tahu luan, luan. Ini LUAN, LUAN. Gitu-gitu kira-kira ya. Jadi dia berulang. Yang berulang seperti ini anak-anak Bapak, itulah yang dikatakan dengan bersajak AB-AB. Ini ya. Kan baris yang pertama dan ketiga sama. Yang kedua dan keempat sama. Itulah yang dikatakan dengan bersajak AB-AB. Ya. UN kan berulang dia kan? Baris pertama diulang di baris ketiga, baris kedua diulang di baris keempat. Bukan berarti harus di sini huruf A, di sini B, di sini A, di sini B, bukan ya. Tetapi kesamaannya, kesamaan bunyi di baris pertama dan baris kedua, baris ketiga, kemudian baris kedua dan baris keempat. Nah, yang terakhir anak-anak Bapak, katanya pantun itu juga ada yang bersajak AAAA. Nah, coba perhatikan ini. Perhatikan akhirnya, nak. At, at, at. Belajar haruslah semangat, rajin, tekun, serta giat, agar ilmu mudah didapat, masa depan semakin dekat. Bunyi di akhirnya semuanya sama ya? Iya, itulah yang dikatakan dengan bersajak AA. Bisa ya? Nah, jadi anak-anak Bapak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tugas kamu masih hanya sekedar meringkas ya nak. Kamu perhatikan ini. Kamu harus pintar-pintar anakku menulis ya nak. Artinya, lihatlah informasi mana yang penting. Itu yang kamu tulis ya. Itu yang kamu tulis. Jadi untuk sementara, tugasmu di rumah hanya menulis saja dulu. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, materi pantun ini masih panjang anak-anakku. Jadi nanti setelah materinya selesai kita bahas, baru nanti Bapak kasih latihan untuk menulis pantun. Bisa ya? Nah, selamat pagi untuk kalian. Semoga Tuhan memberkati dan kamu harus tetap semangat. Salam sehat untuk kita.